Ya, baik kita lanjutkan perbincangan kita pemirsa mengenai kisruh sistem penerimaan siswa dari PPDB ini. Kita akan kembali berbincang dengan Pak Yanuar. Pak Yanuar, lalu dengan adanya fakta ini, peristiwa ini, apakah Pak Yanuar dan juga mungkin orang tua murid lain yang juga tidak diterima di sekolah negeri karena adanya kesalahan ataupun dugaan pelanggaran yang terjadi sempat membuat laporan, Pak, sempat mengadukan mengenai hal ini? Pak Yanuar, baik. Saya mau ke Pak Indraza terlebih dahulu kalau begitu. Pak Indraza, bagaimana juga dengan temuan-temuan pelanggaran seperti adanya pemalsuan data, kemudian memasukkan data siswa tersebut menuju ke kakak yang lainnya. Ini kan juga satu tindakan kejahatan ya Pak, bisa kita bilang yang juga sangat mempengaruhi kemudian bagaimana murid-murid ini nanti mendapatkan akses pada pendidikan begitu. Ya, ya, memang sekarang banyak hal ya terkait dengan PPDB, terutama seleksi zonasi ini bermasalah dan beragam. Saat ini Ombudsman masih juga mengumpulkan di seluruh Indonesia, tapi untuk kasus yang di Bogor ini saya juga tadi mengatakan bahwa harus segera dilakukan tindakan untuk memperbaiki ini. Pertama jelas adalah mencoret peserta, itu saya akan dukung. Yang kedua mungkin akan coba diundur sedikit waktu untuk mulai hari pertama adalah di mana ini diperbaiki semua secara administrasi untuk zonasi. Ini yang mungkin bisa juga dilakukan karena dalam 1-2 hari pasti nanti akan ada aduan baru lagi. Sedangkan kita tahu PPDB di seluruh Indonesia tidak serentak. Maka kalau kita bilang case by case ini kayaknya seperti ya pemadam kebakaran gitu, tapi tidak memperbaiki secara sistem secara keseluruhan. Tapi balik lagi kalau dengan kecurangan ini, saya berharap juga ada sanksi yang tegas yang bisa dilakukan oleh baik dinas ataupun kepala daerah tersebut. Oke, saya mau ke Pak Dedi. Pak Dedi, tadi Anda sudah menyampaikan kritik mengenai adanya sistem zonasi ini dan berharap bahwa sistem ini bisa kembali ke sistem awal, yakni sistem prestasi. Apa kemudian yang Anda lihat selain adanya praktik manipulasi jual beli kursi, kemudian adanya manipulasi domisili dan lain-lain yang nampaknya ini juga cukup serius dalam hal sistem zonasi ini, Pak Dedi? Ya, makasih Mbak. Yang patut kita pikirkan juga sebetulnya adalah mental anak-anak kita ya, mental para siswa. Mbak bayangkan siswa tersebut sudah belajar, sudah les, dia ngerjain PR sampai tengah malam gitu kan. Tiba-tiba pada saat dia harus melanjutkan ke SMP atau SMA tujuan, semua effort yang dia keluarkan itu tidak diperhitungkan gitu. Oke lah ada jalur prestasi rapot, tapi kan itu hanya sekian persen dari total. Jadi zonasi ini memakan 50%, Mbak. Memakan 50% kuota yang ada. Yang 50% selebihnya itu dibagi-bagi afirmasi. Ada yang untuk jalur orang tidak mampu, ada jalur prestasi seni, ada jalur prestasi olahraga, lalu di situ ada jalur prestasi nilai raport. Nah, sementara dengan jomplangnya ketersediaan sekolah negeri di tingkat lanjutan, baik pertama maupun atas, ini kan bottleneck-nya buat siswa-siswa yang sudah mengeluarkan effort untuk belajar itu jadi percuma gitu. Kan akan lebih adil kalau mereka ini diuji aja kompetensinya gitu. Sehingga pada saat tidak diterima di sekolah tujuan, rasa penasarannya tuh tidak ada. Kalau sekarang kan yang membuat mereka kecewa dan frustasi, mereka tidak diterima itu hanya karena jarak rumahnya dikalahkan oleh jarak rumah yang diindikasikan bukan alamat aslinya. Ini harus dipikirkan juga ke depan. Sementara kita tadi Pak Rizky yang dari Ombudsman juga tadi mengatakan masalah mutu pendidikan kan harus jadi target utama kita di tengah persaingan global yang makin tinggi. Kok kita malah jadi sit back ke belakang? Dan di mata kami Dewan Pendidikan Kota Bogor kayaknya nih pemalsuan alamat untuk masuk ke sekolah dari sejak Republik ini merdeka baru sekarang kejadian, Mbak. Gara-gara sistemnya zonasi dengan menseleksi dari jarak dari rumah ke sekolah tujuan. Dulu kan nggak pernah seperti ini. Jadi kan kita disibukkan oleh hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan mutu pendidikan gitu loh.
kalau masalah pemerataan, kan masalahnya bukan masalah sistem penerimaannya, tapi memang jumlah sekolah negerinya, baik dari sisi jumlah maupun sebarannya, belum ideal, belum ideal gitu loh. Tadi saya sudah gambarkan dengan angka-angka gitu. Di Kota Bogor dari sekitar 211 SD negeri itu hanya ditampung lulusannya oleh 20 SMP negeri, dan dari 20 SMP negeri ini lulusannya hanya ditampung oleh 10 SMA negeri. Belum lagi kita bicara sebarannya dari 6 kecamatan di Kota Bogor yang ada, Bogor Selatan dengan luas wilayah yang begitu luas, 16 kelurahan dengan jumlah penduduk yang begitu besar, SMA negerinya cuma 1. SMP negerinya 4, tapi tempatnya juga berpencaran gitu, tidak merata. Jadi mau bicara zona gimana gitu, mau menjonasi gimana, sebaran sekolahnya belum ideal, Mbak. Sebaran sekolahnya belum ideal. Jadi lakukan saja sambil pemerintah mempercepat jumlah sekolah agar rasionya baik, seleksi siswanya, beri keadilan bagi anak-anak yang sudah belajar mati-matian. Ini faktor keadilan buat anak-anak. Oke, baik. Ya, kembali ke Pak Yanuar tadi yang sempat terputus komunikasinya. Pak Yanuar sekarang sudah bisa mendengar suara kami? Ya. Ya, oke. Pak Yanuar, dengan adanya fakta ini, kemudian Pak Yanuar, mungkin juga ada orang tua murid lain yang juga mengalami hal serupa, anaknya kemudian tidak bisa diterima di sekolah negeri karena adanya dugaan pelanggaran yang terjadi. Sempat Pak melaporkan ataupun juga mengadukan mengenai hal ini, menanyakan juga kepada pihak sekolah atau mungkin pihak-pihak terkait mengenai sistem zonasi yang kemudian diterapkan ini? Kalau saya lihat ini juga di sebelah saya juga beberapa ibu-ibu, karena saya memang banyak area sini juga, di kampung ini juga banyak yang tidak masuk. Nah, terus jadi saya pun sering komentar di akun Pak Wali Kota juga, sama beberapa media sosial juga, mengkritik-kritik, bukan kritik, jadi mengkomentar lah tentang adanya sistem tersebut, pelanggaran jadinya. Gitu loh, Mbak. Banyak, sebenarnya banyak banget di sini. Nah, terhadap komentar-komentar atau laporan tersebut, sudah adakah yang kemudian direspon, Pak? Kalau komentar-komentar di media sosial kan itu kan jatuhnya jadi umum, Mbak. Jadinya saya kan kurang tahu kalau lihat dari situ. Cuman kan sekarang yang saya lihat terakhir, saya baru lihat tadi di PPDB online tadi, di sistem PPDB online tadi itu kan, yang saya perhatikan tadi itu di SMA 1 itu jarak radius paling jauh itu cuma 200 meter loh, Mbak. Itu di urutan 17. Bisa dicek. Tadi baru saya lihat. Sekarang kalau kita asumsikan jarak 200 meter itu dari sekolah SMA 1 kan itu kebanyakan perkantoran, Mbak ya. Itu paling terjauh. Murid yang masuk di SMA 1 itu jaraknya cuma 200 meter. Oke, baik. Pak Yanuar, mungkin Anda bisa sampaikan harapan-harapan ke depannya dengan adanya kisruh sistem zonasi ini. Harapan dari orang tua siswa seperti apa, Pak? Yang pertama, kalau misalkan mau menggunakan sistem ini coba diperbaiki, ya kan? Karena sistem ini kan sistem online, gitu kan. Terus yang kedua ini, kalau bisa, ya kan, membuatkan uji kompetensi untuk para siswa ini, biar mereka ini merasa puas. Saya lihat ini banyak anak-anak ini yang saya lihat, dia apalagi anak saya ya kan, kadang sering curhat ya kan ke saya gitu kan, aduh nggak masuk kan gitu kan jadinya. Jadi saya udah nge-push dia untuk belajar. Tadi karena anak saya kan basicnya kan SMP 1 seharusnya ya kan. Seharusnya kan ya kalau misalkan nilai di atas 90 seharusnya tinggal pindah aja ke sebelah, Mbak kan gitu kan. SMA 1 kan bersebelahan sekolah SMP 1 sama SMA 1. Jadi nggak jauh, sebelahan di sekolahnya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Yanuar, terima kasih telah memberikan cerita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Juga sebelumnya terima kasih kepada Ombudsman RI Pak Indra Zamarzuki Rais, dan ada Pak Dede juga dari Ketua Dewan Pendidikan Bogor. Terima kasih Pak atas waktunya, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.